Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muda sudah membaca kasus tentang Bu Tati? Ya, Alhamdulillah. Saya langsung aja ya Bu Muda ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus Anda lakukan atau apa yang harus Bu Muda lakukan pada kasus Bu Tati? Silahkan Bu Muda. ya. Melihat kejadian peristiwa pada kasus Bu Tati, kita lihat dulu posisinya saat itu saya sedang melakukan proses pembelajaran di kelas sama seperti Bu Tati. Nah, pada saat itu saya mendengar anak didik dari Bu Tati menangis di luar, berlutut karena terik matahari panas ya, menghadap pintu kelas Bu Tati. Iya, betul. Nah, saya melihat juga kondisi saat saya mengajar. Iya. Saya nggak mungkin langsung keluar Ya. karena saya juga saat mengajar. Oh iya, Nah, betul. saya kondisikan dulu anak didik saya, apakah memungkinkan untuk saya tinggal. Oh iya, betul. Ya. Ini. Saya kondisikan apabila memungkinkan untuk ditinggalkan beberapa saat dalam waktu yang kita mungkin nggak tahu ya, cepat atau lambat. Nah, saya kondisikan dulu. Kalau seandainya saya bisa mengkondisikan anak saya untuk bisa ditinggal keluar untuk beberapa waktu, nah baru saya keluar. Oh iya, Nah, betul. Ini. keluar itu saya tadi lihat dulu anak didik saya itu apakah bisa atau tidak ditinggalkan dalam beberapa waktu. Di situ juga ada posisinya guru selain saya yang melihat gitu. peristiwa. Iya, betul. Ini selain ibu Iya, ada yang melihat juga ya, ada guru lain yang bisa melihat juga peristiwa itu. Nah, ibu itu mungkin saat itu tidak saat mengajar, mungkin lagi kosong tempat mengajarnya. Nah, saya bisa minta bantuan ibu itu. Ibu itu untuk mengkondisikan anak didik Bu Tati yang sedang menangis. Kita kondisikan anak didiknya supaya misalnya kita bawa ke tempat yang teduh. Lagi. Nah, itu kan masih waktu pembelajaran. Kita kondisikan dulu anaknya sampai tidak menangis lagi. Nanti kita bikin perjanjian di jam habis belajar. Oh iya, betul. Habis belajar nanti kita bisa ketemu di kantor bersama ibu Kepsek atau ibu Pak Kepsek, anak didik dan ibu Tatinya, kita ajak bicara bersama. Iya, betul. Nah, kita kembali aja lagi ke kelas. Iya. Oke. Ya Bu Muda ya. Apakah guru lain dapat menginterupsinya? Iya, pada saat itu melihat kejadian peristiwa, ada guru lain juga yang melihat selain saya, itu dapat menginterupsi, sama seperti saya. Ya, dengan cara ya kita mendatangi anak yang sedang menangis itu, kita ajak ke tempat yang lebih teduh dulu, kita tanya ini. Dan kita bikin janji kalau sudah selesai pembelajaran kita akan bicara bersama. Oh iya. Bu Muda dalam kondisi ini apa yang dilakukan Bu Muda? Setelah selesai jam pembelajaran, kita menepati janji kita tadi, duduk bersama membicarakan bersama ibu atau bapak kepala sekolah, guru yang sama saat itu saya melihat saya, Bu Tati dan anak didik. Oh iya, betul ya. Kita ajak duduk bersama dulu di ruangan. Pertama kita tanya dulu versi anak. Nah, versi anaknya kita tanya dulu. Kita beri dia kesempatan untuk menceritakan apa sebenarnya membuat dia menjadi diri. Setelah kita mendapatkan jawaban dari anak, kita juga tanyakan ke ibu Tati. Setelah kita dapat jawaban dari Bu Tati dan anak tersebut, apakah cerita mereka sama atau berbeda? Ya kalau misalnya sama, kita lihat
kesalahan dari anak itu apa, seperti apa, kita timbang sama hukumannya. Iya. Kita cari solusinya ya Bu ya. Misalnya kesalahan anak itu terbilang ringan dan baru pertama kali melakukannya. Iya, betul. itu saya kira hukuman di luar kelas berjemur Terlalu di terik berat. panas itu tidak sesuai. Oh iya. Oke. Kita juga perlu melihat hukuman itu apakah pantas untuk anak seumuran itu, apakah hukuman itu dapat menjerakkan atau malah bisa membuat ingatan yang kurang bagus nanti di masa depan. Trauma maksudnya Bu Muda. Oh iya. Itu aja. Oh iya. Kita kasih saran juga sama Ibu Tati dan rekan-rekan lain, dan kita bahwa kita menerapkan hukuman itu yang sesuai dan yang tidak melukai fisik, psikis dan perasaan. Betul ya. Artinya kalau bisa mungkin lebih mendidik mungkin maksud Bu Muda gitu ya. Yang mendidik. Oh iya. Sekarang selanjutnya Bu Muda, dapatkah Bu Muda melakukan introspeksi masalah Bu Tati? Insya Allah bisa. Kalau kita sama-sama duduk bersama, kan? Kita nggak mungkin mengambil keputusan satu pihak. Kita juga perlu penjelasan dari ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Langkah-langkah selanjutnya dari kasus ini kan kita sudah tahu seperti ini. Siapa tahu anak yang kita hukum seperti itu dia menderita anemia atau apa, itu kan bisa berbahaya kan. Oh iya ngerti. Jadi kita mulai saat itu kita usahakan kalau seandainya juga toh memberi hukumannya juga harus yang mendidik. Banyak hukuman yang mungkin bisa membuat anak lebih bisa memperbaiki diri lagi, seperti meminta maaf di hadapan teman-teman, ya kan? Kalau misalnya kesalahannya sama teman, kalau sama guru ya bisa membuat surat atau apa, atau dibacakan permintaan maafan di hadapan teman. Saya kira banyak hukuman yang lebih baik lagi. Betul sekali Bu Muda atas jawaban dari Bu Muda. Mudah-mudahan guru-guru lain dapat menyikapinya lebih bijaksana lagi sama seperti Bu Muda. Terima kasih atas jawabannya ya Bu Muda ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.